Iya, sama boleh gua satu garis bawah bahwa tadi terkadang banyak orang yang nggak mau berproses. Iya. Itu penting. Banyak orang yang nggak mau berproses. Orang cuma lihat kayak gunung es, hanya lihat atasnya aja, tapi dia nggak tahu bawahnya seperti apa. Betul. Padahal berproses itu akan membuat sebuah seseorang ya. Kayak lo ya bro ya. Pribadi. Berat banget ya, berat ya. Gua udah. Jujur nih. Artinya ya, ini contoh, sorry ya. Gua bilang Bung Acel ini contoh gitu ya. Contoh. Berangkat dari ini satu cerita ya, mungkin bisa teman-teman di Gerakan Muda bisa mungkin bisa jadi suatu motivasi gitu ya. Gue inget dulu ya bro ya. Tadi kan lo sampaikan nih ex mantan koordinator posko banjir. Iya. Posko banjir yang kalau boleh dibilang secara nasional, di DKI ini cukup besar lah kita menampung kurang lebih 1000 kepala keluarga lah gitu ya. Gue inget satu hari nih ya, ini true story ya. Gue seneng banget nyampein ini ya. Iya karena ini buat motivasi teman-teman gitu ya. Suatu hari ketika Jakarta mulai hujan berhari-hari dan banjir gitu ya, kebetulan waktu itu gue kerja di daerah Sudirman. Terus kita lihat di media gitu ya, wah gila, itu banjir di mana-mana. Nggak bisa. Kalau nggak salah termasuk Bundaran HI waktu itu parah juga gitu kan. Bundaran HI jadi oren tuh. Iya. Naik semua. Gue di kantor tuh yang gue pikirin waktu saat itu patokan gue selalu keluarga Saureka di sektor 2. Kebetulan gue masih family ya. Mantan ketua GP juga tuh, Maya Lisa. Gue bilang, wah ini apa? Ini gimana ceritanya nih di Bukit Duri nih gitu kan? Itu pasti selalu jadi patokan kita di Koinonia tuh pasti Bukit Duri gitu kan. Dan gue pulang sampai di rumah. Gue belum ganti baju tuh waktu itu. Gue bilang di rumah, gue mau ke Bukit Duri. Gue mau cek Bukit Duri. Gue langsung ke Bukit Duri tuh. Gue lihat, emang udah parah. Itu parah lah. Kondisi masih hujan nih tuh. Ya masih hujan-hujan juga lah. Terus gue nggak tahu gimana, ketika gue ngeliat, gue langsung gue ke rumah dia, gue ke rumah Acel. Gue dateng, gue liat dia lagi tiduran, gue bangunin. Waktu itu gue bilang, nyong, nah Bung, lu ikut gue gak? Kenapa? Kita ke keluarga Saureka di Bukit Duri waktu itu ya. Terus gue itu berangkat dari situ, gue inget tuh berangkat dari situ. Itu salah satu awal proses ya, gue percaya sih Tuhan tuh prosesnya tuh kelihatan kok kalau kita mau ini itu cikal bakal jadi ketua muda waktu itu kan. Akhirnya gue sama-sama dia berangkat. Itu di satu sisi tiba-tiba begitu, tapi salah satunya ya, ini gue nggak bercanda sih, emang gue nggak bisa berenang, jadi gue harus cari temen yang mungkin bisa berenang gitu. Gue nggak tahu dia bisa berenang juga, pokoknya gue ajak aja dia gitu kan. Gue ajak dia kan. Akhirnya kita kesana. Ya sehingga terus berproses ya, pada akhirnya ya Acel bisa jadi koordinator. Tapi saat itu memang waktu itu ada dari Dewan Pemuda ya Cel, Dewan Pemuda, terus ada ada ketua PKB juga waktu itu ya, kalau nggak salah Bung siapa ya, gue lupa tuh, Bung Douglas kalau nggak salah ya, Bung Douglas waktu itu ketua PKB-nya. Kita kumpul, waktu itu tadinya mereka mengarah ke gue gitu, tapi gue pikir, enggak, nih waktunya bro gue nih ya kan, bilang Marcel aja lah, Marcel, karena gue juga udah ngebaca, gue bilang wah nih, karena ya gue kalau mau support orang, ngebentuk orang siapapun itu, ya gue harus kira-kira dia bakal jadi apa nih gitu kan. Ya. Pada akhirnya itu mulai dari koordinator posko banjir, dan akhirnya ya beliau jabat ya, jadi ketua Gerakan Pemuda Prestasi. Ya puji Tuhan lah ya. Iya. Ya itu tadi gue bilang, kita semua berangkat dari Gerakan dari tiduran nggak bisa berenang. Tiduran dulu. Iya betul. Dan pengalaman itu banyak lah itulah pengalaman yang gue bilang, berangkat dari akar rumput, gedebak-gedebuk gitu ya. Pokoknya ya banyak hal lah yang, tapi di situ kita ditempa. Dan harapan kita ya teman-teman sekarang ini ya gitu, lu harus ngerasain yang paling gak enak dulu.
Mau berproses. Iya, Mau proses. berproses. Nggak cuma itu kok. Di luar di luar pelayanan gereja, kegiatan gereja juga gua rasa lo sama. Ya kan, Bung Geril misalnya ya kan, host kita malam hari ini kan, lo bisa jadi seperti hari ini lo dari bawah nggak, gedebak-gedebuk nggak, gedebak-gedebuk dong. Itu dalam konteks karir misalnya ya. Ya di pemuda juga gitu. Ya, lo harus rasain dulu yang paling gak enak, yang berlawanan sama hati nurani lo terkadang, ya itu harus rasain. Jadi ketika lo ada di fase seperti misalnya ya kita ini gue bukan nggak eksklusif gitu, tapi sekarang kita udah ngerasain dulu nggak enaknya, paling enaknya udah ngerasain. Jadi kalau dari fase, kalau dalam struktur organisasi lo udah jadi majelis ya kan, lo akan tambah lagi pengalaman dan lo akan nggak terlalu berat jalannya karena lo udah ngerasain dulu nih, gitu kan, lo udah ngerasain dulu kedua gitu, dan akhirnya di situ lo akan lebih banyak nanti bicaranya konsep ini kan tadi, tapi paling tidak lo udah tahu. Ya, kita artinya gini, lo belajar belajar beradaptasinya udah, lo udah baca situasi segala sesuatu, baru lo masuk di situ, ya nggak terlalu berat lah, walaupun memang di fase itu ya nggak paling nggak secara mental gitu ya, secara mental udah digembleng dulu, udah digembleng dulu gitu. Jadi lo harus siap gitu di fase itu. Karena kalau lo nggak siap, nggak lama lo pasti, ada gue mundur aja deh. Salah satu paling enak kan gitu tuh, gue mundur aja deh gitu. Ya. Padahal mundur juga nggak jadi jalan keluar juga, nggak jadi solusi gitu. Mundur juga akan memperbaiki pribadi kita gitu kan. Itu hanya lari dari masalah. Proses itu sebenarnya, maksudnya gini, proses itu nggak hanya terjadi di saat lo pelayanan di gereja, tapi dalam setiap aspek kita pasti kita berproses, ya kan? Namanya kita mau naik kelas, mau lulus, pasti ada ujiannya. Nggak mau ujian ya nggak lulus, gitu kan? Kuliah yang semester 1 sampai semester akhir ya gue masih paling cuma mites aja, UAS, tapi kan lo harus melalui skripsi, susah gitu, tapi harus lalui gitu, karena lo mau jadi sarjana kan? Lo mau kerja, lo nggak mau interview, ya gimana, gitu kan? Interview itu susah, tesnya psikologi susah, itu cuma excuse lo aja, lo nggak mau maju sebenarnya, lo hanya takut kalau lo tuh ya sedikit gagal lah tuh belajar. Kalau dalam konteks human research development ya, HRD itu kan ya, HRD. Tuh kurikulum vitae lo udah, wah ya kan, itu udah paling gak enak, ya paling gak gitu. Alright. Sebenarnya sih dari pemuda zaman zaman now pengen nanya nih, ada gak Om Erik sama Bung Acel saran untuk rekan-rekan pemuda dan termasuk saya, kalau misalkan lagi males-males nih dalam pelayanan, ada gak saran gitu biar tetap semangat terus? Misalkan ini lagi mau kendor, mungkin ada pikiran pengen mundur aja, capek kayak dengerin gitu. Sekian curhat. Ada gak mungkin kan biar ngerimain lagi sih, ada gak? Ya kalau semangat pasti dia akan turun naik ya. Roller coaster ya. Dia pasti akan turun naik gitu. Tapi memang yang agak sulit itu menjaga konsistensi ya. Itu lo harus konsisten. Yang paling penting itu konteksnya sekarang adalah pengurus pemudanya dulu. Oke. Iya dong. Lagi dari kalau pengurus pemudanya dia apa sih bahasanya ya? Setengah-setengah bukan? Ya bukan setengah-setengah. Anget-anget apa gitu ya? Sorry jangan pakai bahasa itu deh. Anget telur kan bisa juga. Anget Indomie gitu kan, kira-kira 5-10 menit lah. Enggak, kalau gue basicnya pengurus dulu nih kalau pemuda, ya kan? Pengurusnya harus semangat gitu ya. Artinya kan gue inget banget terakhir itu atas sambutan kalau nggak salah ya, waktu itu gue sampaikan di pengurusan yang baru bahwa ketika ada problem, ketika ada masalah, selesaikan semampu kalian secara baik-baik. Kalau tidak bisa, itu di sharing lah.
Artinya kan ada penanggung jawab di situ, ada ini, atau ya mungkin ada Acel yang dalam hal ini mantan ketua pemuda, ya lo bisa sharing gitu. Ketika lo ada problem, ada masalah, apa yang bisa apa solusinya sih, kira gitu. Intinya ngobrol. Jangan dimakan sendiri. Iya, ngobrol, komunikasi gitu kan. Karena GP itu pengurusnya dia harus mapping. Jadi kalau gue inget salah satu ketua pemuda ya, bahasanya gini. Dia sebagai ketua muda, khususnya ketua muda, dia juga harus membangun hubungan ke atas. Iya. Artinya ke atas ini bukan sesuatu yang eksklusif gitu. Harus bangun misalnya ya, lo ke majelis, ke PHMD, lo juga harus bangun hubungan tuh, Bray, lo harus bangun hubungan. Organisasinya. Iya. Anak buah, bukan anak buah gitu. Teman-teman pengurus yang lain, ya lo udah kasih kepercayaan mereka, bagaimana mereka melakukan pekerjaan pelayanan mereka dengan masing-masing. Lo tinggal lo kontrol ya. Harus ada yang gitu. Ya. Itu salah satu pengalaman yang dari ketua pemuda yang sebelumnya, udah lama banget sih ya. Dia bilang mau gue gitu. Si ketua muda juga harus membangun hubungan yang baik nih ke atasnya gitu. Artinya bukan ada maunya, bukan ke situ gitu. Tapi ya lo harus bangun karena lo kan leader di situ. Kamu udah leader gitu kan. Jadi harus membangun harus membangun komunikasi yang baik, bukan hanya karena tektokannya ke situ-situ ya, juga nanti. Bukan hanya ke ketua bidang, dalam hal ini ketua 3 enggak, tapi semua. Mau majelis jemaat ini, terlebih lagi ketua majelis jemaat harus membangun hubungan yang komunikasi yang baik gitu ya. Jadi ketika ada problem meminimalis masalah lah di depan floor gitu ya. Masalah pasti ada, tapi paling enggak lo belajar untuk belajar untuk bukan seakan-akan gak ada masalah gitu, tapi ya masalah harus dihadapin. Tapi ya harus punya strategi. Kalau bahasa gue harus punya strategi untuk membangun itu sebagai ketua pemuda dan sebagai pengurus. Jadi intinya di pengurus, kalau gue pengurus itu harus titik beratnya di situ, ya kan? Nah, bagaimana semangat kalian itu akan dilihat oleh anggota sehingga AGP yang lain juga melihat, oh pengurusnya semangat. Memang perjuangan pasti berdarah-darah, Bray. Nggak mungkin nggak lo jangan misalnya gini, wah hari ini kok nggak banyak nih, gue udah coba kunjungan, udah coba ini segala cara udah coba, tapi yang penting jangan patah semangat gitu kan. 1001 kalau kata banyak orang 1001. Lo baru yang keberapa cara lo? Mungkin belum 100. Kayak nggak bro? Mungkin belum yang 100 ya bro? Dari 1001 mungkin belum yang ke 100. Baru 2,5 kayaknya. Iya, jadi pengurusnya dulu yang harus ini kalau gue. Pengurusnya ini baru otomatis ke bawahnya itu ini. Dan ketua muda harus membangun semangat juga ke itu tadi, ke pengurus yang lain gitu kan, di bidang-bidang semua. Ya itulah. Jadi memang yang tadi gue bilang cheerleader itu jelas. Itu bukan hanya jenjang lo nanti di gereja, tapi di luar sana sampai mungkin Bray lo jadi ketua atau perkumpulan kampung kali ya, atau organisasi lainnya gitu ya, di luar sana kita nggak tahu dong, ya kan? Mungkin mantan ketua GP yang berhasil jadi ketua organisasi massa entah di mana gitu kan. Ya, atau jadi ketua kadin dan lain sebagainya, kita kan nggak tahu ya di masa yang akan datang. Tapi di sini lo belajar, di sini tentu udah belajar, dari sini pengalaman itu diambil. Jadi ketika lo keluar, lo udah punya ADART-nya sama. Kalau di kita dalam konteks tata gereja aja lah. Tapi di luar sana ADART kan pasti ada juga. Tapi kalau di kita kan tata gereja, artinya ya bedanya pasti cuma di ADART lah. Tapi di sini lo banyak yang lo dapat gitu. Itu. Aja sarannya nih. Ya, seperti di awal ya. Jadi kalau dari pengurusnya memang harus mulai dari pengurus.
Nah pengurus ini gimana? Masing-masing pribadi ya balik ke harus bukan sekedar saran bagi diri masing-masing, tapi memang menanamkan saat lo di sini kayak tadi gue tanya Brian, lo kenapa mau GP gitu kan? Bukan jangan ambil apa namanya jadi pengurus GP itu hanya untuk kebanggaan, prestis atau untuk ini buat biar CV gue itu ada isinya gitu. Nah, jangan gitu. Ya. Kalau motivasi buat kebanggaan, gue buat di keluarga gue nih gue jadi pengurus aktivis gereja, kan itu akan terbawa terus ke berbagai aspek gitu. Tapi esensinya lo malah nggak paham itu, pengaruh yang nggak baik dan ya. lo malah nggak menjalani itu dengan sepenuh hati. Maksudnya bukan gue ngomong di sini gue sepenuh hati, tapi tanya saran gue apa sampai sejauh ini, ya puji Tuhan bisa tetap berjalan gitu ya, walaupun tempahannya nggak mudah, adalah ya tadi diri sendiri gitu, motivasinya maksudnya keterpanggilan bahwa memang ini konteks gereja ya, dan konteks pelayanan gereja ya. Karena panggilan dan pemutusan, panggil dan pemutus itu bukan KMJ-nya, bukan manusianya, bukan KMJ-nya, bukan majelis. Itu memang Tuhan yang panggil kita untuk diutus. Nah saat kehormatan itu diberikan ke kita, ya gue coba dengan segala kekurangan gue coba jalanin gitu, walaupun berat, sulit, tapi bisa gitu ya. Kalau kata satu majelis PIB yang dikenal ya, kata-kata itu yang selalu gue ingat tuh, sulit tapi bisa. Segala yang sulit belum tentu pasti bisa gitu, tergantung kita mau apa enggak. Dulu waktu sekilas gue jadi polsek, ada satu rekan, gue nggak bisa, lu nggak mau apa nggak bisa. Lalu gue tanya balik, saat gue kasih tugas dia selalu bilang, aduh nggak bisa Cil. Gue tanya balik, lu nggak mau apa nggak bisa gitu. Jadi berbeda, satu nggak mau ngejalanin, satu nggak mau berproses, satu pengurus nggak mau apa nggak merasa nggak bisa ngumpulin anak-anak GP, nggak mau apa nggak bisa gitu. Ada banyak cara untuk orang yang niat dan ada banyak alasan untuk orang yang niat. Nah, teman-teman pengurus juga mungkin gue ajak di sini jangan melihat merangkul teman-teman anggota Geram Pemuda itu, jangan lihatnya sebagai suatu bentuk transaksional. Maksudnya gimana? Karena gue pengurus, gue perlu prestasi bahwa pengurus itu bisa mengumpulkan banyak anggota, gitu. Sehingga kalau itu motivasinya, tujuan tercapai, udah kuantitas udah bagus, lu nggak peduli lagi sama kualitas. Padahal bukan itu kan esensinya. Bukan itu maksud dan tujuan kita jadi pengurus layani, tapi maksudnya melihat sebagai lo keterpanggilan untuk merangkul teman-teman pemuda dalam berbagai macam kegiatan di gereja itu karena lo peduli bahwa kita sama-sama bisa bertumbuh di lingkungan ini gitu, bertumbuh untuk mendapatkan dampak yang positif dalam berbagai aspek kita ke depannya. Sama-sama ini bertumbuh yuk, sama-sama bangun yuk gitu. Bukan buat gue doang gitu. Ini istilahnya, gue ngajak lo, kita banyak punya kegiatan yang positif di sini bukan untuk gue sebagai pengurus yang gue Brian, dulu zaman gue pengurus GP 100 orang men ibadah, bukan buat itunya nanti, bukan. Tapi saat kita sama-sama bangun diri kita di sini sebagai pengurus sebagai anggota tanamkan komunikasinya bahwa kegiatan kita sama ini bangun persekutuan itu nanti dampaknya akan bangun diri kita masing-masing. Gitu. Satu lagi ya. Tapi kalau lo hadir sebagai gue Gerakan Pemuda GPP titik semuanya. Walaupun memang kita hadir secara domisili ya, secara domisili memang teman itu kan dari sektor 1, 2, 3, pokoknya 1-7 gitu. Tapi pada esensinya teman-teman itu kan Gerakan Pemuda GPP Kononia itu perlu digarisbawahi. Jika itu yang dibangun PR sepanjang masa, mudah-mudahan di masa-masa Brian ya sebagai ketua muda kan kita sama-sama mau berakhir nih Brian ya. Bukan cuma Brian nih ya, kalian Pelkat, gue sebagai majelis, Akel juga dan PHM juga. Ini kan ya harapan gue ketika nanti gue mungkin udah nggak di majelis sama Marcel
gitu kan. Ya mudah-mudahan esensi ini harus terus dibangun, bahwa gerakan pemuda itu bukan gerakan pemuda dari sektor A, B dan C, tapi dia gerakan pemuda GPP Jumat Kue. Yang seperti jargonnya GP, yes, luar biasa, fantastis, begitu. Itu harus lo compare. Pemuda harus seperti itu. Benar-benar harus seperti itu, karena gue rasa ketika itu dibuat tuh bukan itu, mereka konsepnya mungkin nggak konsep sembarangan ya, sampai slogannya GP yang benar gimana Bre? Jadi tembak gini, jadi lupa. Jangan gitu dong bro. Slogannya gimana? Gerak kayak gitu. Aduh, gimana? Iya benar. Aduh, jadi gue ditembak aja. Enggak, dia grogian sebenarnya. Lo inget dong, iya kan? Pokoknya ada fantastis. Yes. Luar biasa fantastis. Yes. Itu. Ya itu itu. luar biasa fantastis. Yes. Nah, itu. Kan itu slogan bukan sembarang slogan gue rasa. Karena ketika konsep itu dibuat, artinya ya memang pemuda tuh harus seperti itu, gerakan pemuda. Jadi ya lo bangun AGP yang seperti itu, dan dengan semua kegiatan lah. Dan satu lagi Bray, gue mau balikin tadi gue bilang, kalau dulu mungkin dengan futsal kita bisa ngumpulin teman-teman, dengan lo main PS2 atau PS3 atau sekarang PS berapa lah ya. Hari ini mungkin lo banyak cara yang lo bisa ngumpulin teman-teman pemuda dengan berbagai hal lah, ya kan? Dan itu PR lo gue rasa ya. Dan salah satunya ya gue bersyukur banget secara pribadi ya, mungkin akhirnya gitu ya, podcast ini boleh terlaksana ya. Semoga eksis terus ya. Thanks juga nih buat teman-teman. Harus ya. Oh, Harus selanjutnya, Siap. nggak cuma di sini doang. Karena Jangan, dan gue rasa harus continue tuh, jangan misalnya 1 bulan sekali. Karena ini kan sorry, ini kan nggak ada dananya Bre, nggak ada biayanya. Oh kan? iya. Nggak ada biayanya kan. Artinya kalau nggak ada biaya di program biasanya is okay aja ya, nggak ada masalah lah ya. Paling tidak swadaya ya. Swadaya. Ya gue rasa jangan sebulan sekali. Setiap hari. Ya. Setiap hari. Setiap hari lagi sakramen sekalian. Nggak setiap hari juga gitu. Tapi ya, harus sering dilakukan gitu. Iya. Karena dengan sering dilakukan lo makin banyak konsep apa yang lo bicarain. Mungkin salah satunya mungkin endorse gitu ya. Next setelah ini lo bisa punya agenda depan yang kelihatan kayak Natal misalnya kan, bisa ngobrol bareng sama ketua panitianya yang gondrong dan eksistensinya mesti ada. Itu yang sekali lagi Bray ya, kita bersyukur kalau hari ini ketua perayaan Natal kita ya dari anak pemuda gitu. Kita bersyukur banget, artinya ya Perwakilan. Di beberapa gereja ya, gue tambahin sendiri, beberapa gereja itu kepanitiaan itu salah satu tempat untuk kaderisasi dan regenerasi. Jadi dia ketua panitia Natal hari ini, besok dia mungkin menggantikan lo tongkat estafet, atau mungkin dia juga jadi majelis, bisa aja kan, kita nggak tahu. Amin kan? ya. Kita aminin aja dulu, Amin, gitu, ya kan, bisa ya gitu. Ya artinya setelah malam ini, besok itu pasti akan banyak konsep. Gue endorse salah satunya ya panitia Natal lah. Lo bisa berbicara apa sih mau dibuat di tahun ini gitu kan? Bisa. Acaranya apa? Kayak gitu. Pemuda harus gitu. Jadi konsep jangan cuma konsep doang. Ini sekali lagi, kan sering kali kita sharing ya, kita ngobrol. Ya nggak apa-apa. Konsep pelaksana. Action ya. Actionnya. Mana action dulu. Lo mau kurang mungkin podcast hari ini mungkin ya kita dengan apa adanya sederhana. Tapi paling tidak udah dimulai. Baik. Iya, udah. Karena kalau nggak dimulai nggak akan pernah. Ya, Jadi paling tidak ini joke aja sih. Podcast zamannya siapa tuh podcast tuh, ya kan kira-kira gitu ya. Iya betul. Paling enggak gitu, Iya. paling enggak ya 2,5 tahun lo sebagai pengurus
ada sesuatu yang ada something gitu. Ada Ada footprint, something yang- ada yang- jejak yang- kaki. Ada jejaknya ini kayaknya nih atau Biasa. punya gurus yang lama-lama ini. zaman negeri gue rasa ada ya dulu ya, ada lah ya. Warisan-warisan yang ditinggalkan ada lah ya. Pasti ada, nggak mungkin nggak ada lah. Ada. Jangan ditanya Mbak. Spontan Kayaknya lu seneng banget yang spesifik lu. Spontan Nggak aja. usah, udah. Mungkin kalau inget, kalau aku masih inget ya udah dibilangin. Bung Erik aja bilangnya gue rasa. Oke, Buat gue dia rasa. rasa doang. Kalau dirasa, kalau nggak rasa Jangan ditanya. sorry kan nggak tahu. Tapi nggak itulah. Gue apa ya? Gue kadang kan lucu sih, tapi gue seneng aja gitu ngeliatnya, walaupun banyak setiap gerakan muda itu setiap berganti kan pasti kan beda-beda, nggak mungkin sama lah Pasti. tapi paling tidak sampai hari ini gue sebagai orang yang pasti kita bangga jika hari ini masih ada yang berjuang lah ya untuk pemuda terus eksis gitu ya, karena memang jujur gak ada pemuda bukan berarti gereja ini gak jalan, bukan, tapi gak ada pemuda ya lo kayak lo mau teh manis tapi gak ada gulanya, kira-kira gitulah. Iya. Ya kan? Dia teh juga cuman dia gak manis aja gitu. Iya, nggak ada kan. rasanya. Gitu. Ya. Kira-kira kayak gini Bray, kayak gini, kayak lo pacaran tapi lo nggak pernah gandengan gitu. Nggak gitu juga ya, nggak gitu juga ya, nggak gitu juga ya. Oke. Ya kalau nyebrang jalan digandeng Bray. Iya pasti, nggak mungkin Ya tinggal. artinya juga, artinya ya gitu. Pokoknya yang paling terpenting adalah pemuda harus tetap sesuai dengan slogannya, ya kan? Tadi lo udah sampein walaupun lo lupa gitu Iya, ya. itu tadi. Slogannya yes, fantastis, dan itu slogan yang harus terus dibuktikan gitu. Tetap semangat buat Brian, Ain, Pot, Thank you banget. pun semuanya apa namanya di bentar lagi kita akan melewati 2021 pastinya kan. 2022 kan banyak hal lah yang ditunggu dari pemuda gitu kan. Itulah. Iya. Karena jujur aja banyak beberapa konsep yang lagi ditunggu-tunggu. Gue pribadi gitu ya sebagai sekretaris bidang, sekretaris 2 gitu ya di gereja gitu. Gue sangat menunggu program-program kali itu sangat. Udah diapalin bro, muka lu udah diapalin. Oke. Ya, makanya mukanya dia. Saya selalu bilang aja lah. Bikin aja dulu persoalan lebih kurang itu persoalan kedua. Betul. Kan hajar dulu aja. Itu baru kasih. Jangan lo evaluasi dulu baru lo bikin. Nggak jadi. Iya kan? Ya, cari pendamping. Kalau dari pendamping ya. Mungkin fit and proper testnya harus lebih ini. Tapi kalau melakukan namanya gerakan muda, bikin dulu kegiatannya. Oke. Bikin dulu baru lagi. Yap, udah kebayang banget nih apa yang harus dibikin di 2022. Sisa 2001 ini nih. Udah diapalin. Iya, Kan jadi udah diapalin. Iya, dapat insight sama diri main lagi kan, jadi Siap. bisa lah. Semoga ya. Semoga. GPK Indonesia juga semakin maju, semakin berkembang. ya Amin. kan? Eksis juga. Betul. Eksis dan konsisten pastinya yang Iya, tadi udah iya. dibilang sama. Harapan gue ya, ini sekali lagi bukan mengendorse gitu ya. 2022 banyak agenda penting ya, salah satunya pemilihan majelis. Harapan gue, Acel, dan pasti harapan banyak teman-teman lainnya paling tidak adalah ada yang ketika terpilih ya, kayak tadi nah, join jangan pilih lo pasti ketika lo karena kita ini kan ada sistem ya. Pengalaman kita ketika lo nggak masuk di situ ya sulit, pasti agak sulit, tapi ketika lo masuk di situ lo akan bicara banyak sih. Sekalipun lo harus adu organisasi, program kontra itu hal yang biasa dalam organisasi ya. Like and dislike itu hal yang biasa, tapi paling tidak lo bisa menyampaikan langsung apa yang menjadi apa namanya ide gagasan Keresahan. kritikan ya, salah satunya Iya. itulah ya, lo masuk dulu di situ lo bisa bicara banyak.
udah ditempa dulu nih. Kan nggak harus lo masuk PKB dulu dong untuk jadi majelis, atau PKLU dulu ya kan. Kalau PKLU udah ya juga kan udah umur. Nah buat teman-teman GP lainnya kedua, ntar lagi pemilihan majelis Jumat bola ya mungkin lewat podcast ini ya. Ya bukan menghimbau ya, tapi sangat mengharapkan ya teman-teman ketika terpilih nanti hajar, harusnya hajar bukan kasar ya, maksudnya ambil gitu, kita duduk sama-sama di situ. Kalau terpilih lagi gitu ya, duduk sama teman-teman ya majelis ya gitu ya, salah satunya bunga sama-sama membangun gereja lah intinya gitu, membangun koinonia dan membangun generasi muda, karena di situ lo akan bicara banyak, bisa berbicara banyak ketika lo masuk di situ. Itu udah jauh. Udah generasi teriak. Apalagi di tengah kondisi kemarin itu juga sangat bahwa kurang. Ya, Dijus. yang dengan kesediaan pemuda gitu untuk akan terpilih gitu ya, karena gitu. Maju Bung, pokoknya maju. Nah, Di iya, ke depan jadi majelis kan Ayo. jadi panggilan Nah kan. salah satunya ya artinya tuh jenjang yang sangat nyata ya. Gue lebih setuju kalau lo jadi di list dalam tanda kutip gitu ya, lo berangkat dulu dari akar rumput, jadi itu lo akan bicara banyak pengalaman lah gitu kan. Gue tahu banyak tuh maksudnya bukan tahu banyak soal ini dan itu gitu, tapi paling tidak secara organisasi, aturan dan lain sebagainya lo paling tidak lo udah tahu gitu. Dan pro dan kontranya lo udah tahu, gimananya lo udah tahu, sekecil-kecil apapun. Kalau dari Pelkat biasanya tahu Cil ya, tahu lah ya soal ini dan itu pasti tahu. Ini lo maju lah. Dan wah, keren banget itu, keren banget kalau banyak kita yang maju. Gitu. Keren banget, kecil lah. Gak terasa ya Bray. Gak terasa banget. Seru banget nih. Seru banget bahasanya. Cuma ya itu juga ya, waktu juga yang memisahkan kita. Betul banget, pas. Ya intinya semoga apa yang udah kita sampaikan oleh narasumber sama Erik, Kak Acel, Brian itu bisa berdampak juga, jadian juga untuk gerakan pemuda di GPIB Koinonia ataupun di tempat lain ya. Semoga itu bisa terus eksis, konsisten juga. Amin. Dan ya podcast ini kita masih bisa ketemu di episode selanjutnya. Pasti dong, masa pasti dong. Terima kasih Bang Erik, Ya, Brian, terima kasih. ya, Terima kasih kesempatan di malam ini. Rekan-rekan muda, terima kasih juga untuk waktunya, juga nonton podcast ini. Don't forget to always open your mind and open your heart. Stay safe, stay healthy dimanapun kalian berada. Ciao. Bye.